Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini, mari kita belajar bersama, menggali dan mendalami ilmu-ilmu Allah. Karena pada hakikatnya, semua ilmu berasal dari Allah, yang dipelajari dengan tujuan, untuk bisa mendapat ridho Allah, dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia, melindungi dan menjaga kelestarian alam, serta supaya selamat dunia akhirat. Selamat belajar. Semoga kita dimudahkan dalam menguasai, memahami dan memanfaatkan semua ilmu yang kita pelajari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan halaman 6 sampai dengan 8, yaitu buku paket Matematika SMA kelas 10, Kurikulum Merdeka bab 1 tentang eksponen dan logaritma ya. Untuk video sebelumnya silakan dicek di playlist ya, atau ini linknya sudah saya tampilkan di kanan atas. Di video kali ini adik-adik akan belajar tentang sifat-sifat dari eksponen. Sekarang coba kalian amati bentuk eksponen di bawah ini. Selesaikan dan diskusikan dengan teman kelompokmu. Baik, kita akan coba kerjakan secara manual terlebih dahulu ya. Untuk soal nomor 1, sambil kita amati polanya. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Jadi kita ketemu dengan bentuk perkalian bilangan berpangkat. Ya, 2 pangkat 2 itu ya sama dengan 2 kali 2. Lalu kalau 2 pangkat 3 itu ya sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, kalau kita hitung berarti sama saja dengan kita mengalihkan angka 2 sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Lah artinya 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 5. Coba kita amati polanya. Pangkat 5 di sini sebenarnya bisa juga kita dapatkan dengan langsung menjumlahkan angka 2 dan angka 3. Gitu ya. Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 2 plus 3 atau 2 pangkat 5. Ya. Nah, untuk soal nomor 2 dan nomor 3, ini polanya sama dengan soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 2 ya, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 2 otomatis nanti pasti sama dengan 2 pangkat 7. Jadi sekali lagi angka 7 ini didapatkan dengan cara menjumlahkan pangkatnya. 5 dan 2 sama dengan 7. Oke, gampang ya. Sekarang kita ke soal nomor 3. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 7 pasti nanti hasilnya sama dengan 2 pangkat 10. Ya, jadi pangkat 10 itu kita dapatkan dari menjumlahkan pangkat 3 dan pangkat 7. Nah, sekarang soal nomor 4. Ini beda ya dengan pola soal nomor 1 sampai soal nomor 3. 2 pangkat 8 per 6 pangkat 6. 2 pangkat 8 berarti kita mengalihkan angka 2 sebanyak 8 kali. Nah, kalau kita tulis seperti ini. Kali 2, kali 2, kali 2. Coba kita teliti ya, kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah benar. Kemudian ini tinggal adik-adik bagi ya per gitu ya. 6 pangkat 6. Nah, supaya ada efek pencoretan ya dengan angka 2 di atas, kita ingat bahwa 6 itu kan sama aja dengan 2 kali 3. Sehingga kalau 6 pangkat 6 nanti bisa kita tulis sebagai dalam kurung 2 kali 3 pangkat 6. Dengan kata lain 6 pangkat 6 itu sama dengan 2 kali 3 ya, kita kalikan atau kita lakukan sebanyak 6 kali. Ya, kita tulis 2 kali 3 yang pertama, 2 kali 3 yang kedua, ya kan? 2 kali 3 yang ketiga, 2 kali 3 yang keempat, 2 kali 3 yang kelima, 2 kali 3 yang keenam. Nah, selanjutnya bisa kita coret ini. Angka 2 yang di atas kita coret dengan angka 2 yang di bawah. Demikian seterusnya. Nah, sambil nanti kita amati ya. Oke, seperti ini jadinya. Ya. Berarti yang tidak dicoret di sini 2 kali 2. Ya deh ya, 2 kali 2 ya sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian yang di bawah
Ini yang tidak kita coret adalah angka 3. Ya, berarti kalau kita hitung ini 3-nya sebanyak 6. Berarti 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 6. Nah, sekarang coba kita amati polanya. Ya, ketika adik-adik membagi 2 pangkat 8 per 6 pangkat 6, sebenarnya bisa juga kita tulis seperti ini. Ya, saya tulis di atas ya. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 kali 6 kali 3 ya Dek ya. Nah, ini kali 3 pangkat 6. Nah, ya kan? Jadi 2 kali 3 pangkat 6 itu bisa kita jabarkan menjadi 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 2 pangkat 2. Yang ini. Nah, jadi angka 2 itu kita dapatkan dengan cara mengurangkan pangkat 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Tinggal 3 pangkat 6-nya ditulis ulang. Oke. Untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6 ini polanya sama. Ya, berarti ini kalau saya bersihkan dulu ya. 2 pangkat 10. Ya, Dek ya. Ini nomor 5. 2 pangkat 10 per 6 pangkat 3. Kalau 6 pangkat 3 ini saya jabarkan, nanti menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Ya, 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 7. Kemudian 3 pangkat 3 tinggal ditulis ulang ya. Caranya sama untuk soal nomor 6. 2 pangkat 6 per 6 pangkat 4 itu akan sama dengan 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya, dibagi dengan 3 pangkat 4. Nah, ini hasil akhirnya. Ya, silakan dihitung sendiri. 2 pangkat 2 itu 4, kemudian 3 pangkat 4 itu 81. Berarti nanti hasil akhirnya ya 4 per 81. Oke. Nah, soal nomor 7 sampai soal nomor 9 ini merupakan bentuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Nah, ini sudah kita singgung ya di video sebelumnya. Kita akan coba bahas lagi. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Ya, artinya adalah kita mengalihkan 2 pangkat 3 sebanyak 3 kali. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. Ini 2 pangkat 3 yang pertama. 2 pangkat 3 yang kedua ya berarti 2 kali 2 kali 2. Lalu 2 pangkat 3 yang ketiga berarti 2 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 2, nah kali 2. Coba sih kita teliti ulang ya. 1, 2, 3. Ini 2 pangkat 3 yang pertama. 1, 2, 3. 2 pangkat 3 yang kedua. 1, 2, 3. 2 pangkat 3 yang ketiga. Berarti ada perkalian berulang dari angka 2 sebanyak 9 kali. Nah, dengan kata lain 2 pangkat 3 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 9. Nah, ini kan polanya sudah ketahuan. Pangkat 9 di sini adik-adik dapatkan dengan cara mengalihkan 3 dengan 3. Ya, sehingga kalau ada 2 pangkat 4 pangkat 2, hasil akhirnya nanti pasti 2 pangkat 8. Nah, ini coba saya bersihkan ya. Jadi untuk soal nomor 8 ya. Oh iya, soal nomor 7 tadi sudah ketemu apa belum? Oh, sudah ya. Nah, ini 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 pangkat 9. Ini hasil akhirnya ya. Nah, silakan mau dihitung sendiri boleh ya. Sekarang kita ke soal nomor 8. 2 pangkat 4 pangkat 2 ya sama dengan 2 pangkat 4 kali 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 8. Lalu nomor 9, 2 pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Ya, berarti 2 pangkat 10. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan pengamatan di atas, apa yang dapat kalian simpulkan dari sifat-sifat eksponen tersebut? Ya, nomor 1. Secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat M kali A pangkat N? Nah, kita kembali ke sini ya.
Jadi ingat tadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 pangkat 5. Ya, artinya kalau kita mengalihkan bilangan berpangkat, maka hasilnya nanti pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Sehingga kalau kita punya bentuk A pangkat M kali A pangkat N, ya, ini akan sama dengan A pangkat M plus N. Lalu nomor 2, secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat M dibagi A pangkat N? Nah, kita kembali ke tabel yang ini. 2 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 6. Ya, 6 pangkat 6-nya tadi kan bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 6. Mungkin saya tulis ulang aja ya. Atau kita kembali ke sini. Nah, ini nih. Jadi kalau 2 pangkat 6, soal nomor berapa ini? Soal nomor 6 ya. Oke, soal nomor 6 berarti yang ini. Nah, yang ini. Jadi kalau kita punya bentuk 2 pangkat 6 per 6 pangkat 4, 2 pangkat 6 per 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Ya, ini pangkatnya tinggal dikurangkan. Maka, kalau di sini kita punya bentuk A pangkat M per A pangkat N, nanti hasilnya akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Lalu nomor 3, secara umum apakah bentuk lain dari A pangkat M pangkat N? Ya, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, tinggal ini dikalikan ini pangkatnya. Jadi akan sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya yang tadi, ya, soal nomor 7 sampai soal nomor 9. 2 pangkat 3 pangkat 3 ya sama dengan 2 pangkat 9. Kemudian ini ya, nomor 9, 2 pangkat 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 10. Ya, 2 kali 5 sama dengan 10. Sampai sini bisa dipahami ya. Itu merupakan sifat-sifat yang berlaku pada eksponen. Berikut sifat-sifat eksponen yang perlu kalian ketahui. Ya, kalian sudah membuktikan sifat 1, 2, dan 3. Nah, ini ya. Tidak perlu dihafalkan, cukup dimengerti saja. Jadi sifat nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tadi sudah kita buktikan. Sekarang sifat nomor 4. Jadi ya. Nah, kita pelan-pelan aja. Kalau kita punya bentuk perkalian kemudian dipangkatkan A kali B pangkat M, ini bisa dijabarkan jadinya A pangkat M kali B pangkat N. Ya, di sini ada catatan ya, A dan B tidak boleh sama dengan 0, kemudian M harus berupa bilangan bulat. Ya, tidak boleh bilangan desimal atau bilangan pecahan. Sekarang sifat nomor 5, ya, A per B pangkat M, ini dipisah. Jadinya A pangkat M per B pangkat M. Ya, B-nya tidak boleh sama dengan 0, kemudian M bilangan bulat. Kemudian untuk sifat nomor 6 dan nomor 7 ini mirip sebenarnya, ya. Prinsipnya adalah kalau kita punya bentuk perkalian bilangan berpangkat, ya. Kemudian bilangan pokoknya ini sama, ya kan? Ini A, maka pangkatnya itu tinggal kita jumlahkan. A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan A, ya, pangkat, ini kalau kita jabarkan ya. Jadi A pangkat M per N plus P per N. Ini karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama dengan N, maka bisa kita tulis A pangkat M plus P per N. Ya, demikian juga dengan sifat nomor 7, ya Dek ya. Ini bilangan pokoknya, ini kan sama. A pangkat M per N kali A pangkat P per Q. Berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ya, M per N ditambah P per Q. Syaratnya seperti ini. A tidak boleh kurang dari 0. Ya. Kemudian M per N dan P per N itu merupakan bilangan rasional. Ya, bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini. Nah, ini adalah sifat-sifat dari eksponen. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan contoh 1 dan 2 berikut ini. Ya, contoh 1. Sederhanakanlah bentuk eksponen 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Ini ada alternatif penyelesaiannya. Ya, Dek ya. Yang atas ini 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3. Berarti kita ingat tadi kalau kita ketemu bentuk perkalian dari bilangan berpangkat, lalu bilangan pokoknya ini kan sama. 2, yang ini 2. Maka pangkatnya ini tinggal kita jumlahkan. Ya, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi ini 2 pangkat 8.
per 2 pangkat 2 ya. Kemudian kita ketemu dengan pembagian bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya ini harus sama ya. Maka pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi 2 pangkat 8 dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kalau ditulis kira-kira seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh 2. Sederhanakan bentuk eksponen berikut ini ya. Oh, ini kok enggak ada ini soalnya. Jadi soalnya adalah X pangkat 1/3 pangkat 2 kali X pangkat 4/3 ya. Berarti yang pertama kita ketemu bentuk bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, caranya adalah ya ini berdasarkan sifat dari eksponen ya Dek ya. Ini pangkatnya langsung Adik kalikan. Jadi 1/3 kali 2. Berapa 1/3 kali 2? 1/3 kali 2 ya sama dengan 2/3. Nah yang ini ya, X pangkat 2/3 kali X pangkat 4/3. Ini tinggal ditulis ulang. Nah kemudian kita ketemu dengan bentuk perkalian bilangan berpangkat. Bilangan pokoknya sama yaitu X ya kan. Maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2/3 ditambah 4/3 yang ini. Oke, karena penyebutnya sama, maka pembilangnya tinggal dijumlahkan, yaitu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lah 6/3 itu sama dengan 2. Artinya bentuk sederhana dari X pangkat 1/3 pangkat 2 kali X pangkat 4/3 itu sama dengan X pangkat 2 atau X kuadrat. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas latihan 1.1 ya. Tetapi ini supaya durasinya tidak terlalu panjang ya, kita akan bahas di video berikutnya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan ya silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya pembahasan latihan 1.1.